Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mintalah padaku, niscaya kuberi. Di suatu desa tinggallah seorang ibu penjual tempe. Tidak ada pekerjaan lain yang dapat dia lakukan untuk penyambung hidup. Meski demikian, nyaris tak pernah lahir keluhan dari bibirnya. Ia jalani hidup dengan riang. Jika tempe ini yang nanti mengantarku ke surga, mengapa aku harus menyesalinya? Demikian dia selalu memaknai hidupnya. Suatu pagi, dia berkemas, mengambil keranjang bambu tempat tempe. Dia berjalan ke dapur, diambilnya tempe yang dia letakkan di atas meja panjang. Tapi dadanya gemuruh. Tempe yang akan dijual ternyata belum jadi. Masih berupa kacang kedelai, bahkan sebagian masih berderai, belum disatukan ikatan-ikatan putih kapas dari peragian. Tempe itu masih harus menunggu 1 hari lagi untuk siap dijual. Tubuhnya lemas dan bergumam, gimana hari ini bisa mendapatkan uang untuk makan dan modal membeli kacang kedelai lagi. Di tengah kondisi yang kurang baik tersebut, terbersit harapan di dadanya. Dia tahu jika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tak akan ada yang mustahil. Maka ditengadahkan kepala, dia angkat tangan, dia baca doa, "Ya Allah, Engkau tahu persoalanku. Aku tahu Engkau pasti menyayangi hamba-Mu yang hina ini. Bantulah aku ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Hanya kepadamu kuserahkan nasibku." Dalam hati dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Dia dengan tenang, dia tekan dan mampatkan daun pembungkus tempe. Dia rasakan hangat yang menjalari daun itu. Proses peragian memang masih berlangsung. Dadanya bergemuruh dan pelan dia buka daun pembungkus tempe. Dan dia kecewa. Tempe itu masih belum juga berubah, belum menyatu oleh kapas-kapas ragi putih. Tapi dengan memaksa senyum, dia berdiri. Dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sedang memproses doanya, dan tempe itu pasti akan jadi. Dia yakin Allah akan menolong hamba-Nya yang setia beribadah. Sambil meletakkan semua tempe setengah jadi itu ke dalam keranjang, dia berdoa lagi. "Ya Allah, aku tahu tak pernah ada yang mustahil bagimu. Engkau Maha tahu bahwa tak ada yang bisa aku lakukan selain berjualan tempe. Karena itu ya Allah, jadikanlah, bantulah aku, kabulkan doaku." Sebelum mengunci pintu dan berjalan menuju pasar, dia buka lagi daun pembungkus tempe. Pasti telah jadi sekarang, batinnya.
Dengan berdebar, dia intip dari daun itu dan belum jadi. Kacang kedelai itu belum sepenuhnya memutih. Tak ada perubahan apapun atas ragian kacang kedelai tersebut. Keajaiban Tuhan akan datang. Pasti, yakinnya dia pun berjalan ke pasar. Di sepanjang perjalanan itu, dia yakin tangan Tuhan tengah bekerja untuk mematangkan proses peragian atas tempenya. Berkali-kali dia memanjatkan doa. Berkali-kali dia yakinkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengabulkan doanya. Sampai di pasar, di tempat dia biasa berjualan, dia letakkan keranjang itu. Pasti sekarang telah jadi tempe batinnya. Dengan berdebar, dia buka daun pembungkus tempe itu pelan-pelan. Dan dia terlonjak. Tempe itu masih tak ada perubahan. Masih sama seperti ketika pertama kali dia buka di dapur tadi. Air mata pun menitik keriput pipinya. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Kenapa tempe ini tidak jadi? Apakah Tuhan tak mau menolongku? Apa salahku? Demikian batinnya berkecamuk. Dengan lemas, dia gelar tempe setengah jadi itu di atas plastik yang telah dia sediakan. Tangannya lemas, tak ada keyakinan akan ada yang mau membeli tempenya itu. Dan dia tiba-tiba merasa lapar, merasa sendirian. Tuhan telah meninggalkan aku, batinnya. Air matanya pun kian menitik, terbayang esok dia tak dapat berjualan, esok dia pun tak akan dapat makan. Dilihatnya kesibukan pasar, orang yang lalu lalang, dan teman-teman sesama penjual tempe di sisi kanan dagangannya yang mulai berkemas. Dianggukinya mereka yang pamit karena tempenya telah laku. Kesedihannya mulai memuncak. Diingatnya tak pernah dia mengalami kejadian ini. Tak pernah tempenya tak jadi. Tangisnya kian keras. Dia merasa cobaan itu terasa berat. Di tengah kesedihan itu, sebuah tepukan menyinggahi pundaknya. Dia memalingkan wajah. Seorang perempuan paruh baya tengah tersenyum memandangnya. "Maaf Bu, apa Ibu punya tempe yang setengah jadi? Capek saya sejak pagi mencari-cari di pasar ini. Tak ada yang menjualnya, Ibu." "Ibu punya?" Penjual tempe itu bingung, terkesima. Tiba-tiba wajahnya pucat. Tanpa menjawab, si ibu cantik tadi, dia cepat menadahkan tangan. "Ya Allah, saat ini aku tidak ingin tempe itu jadi. Jangan Engkau kabulkan doaku yang tadi. Biarkan sajalah tempe itu seperti tadi. Jangan jadikan tempe." Lalu segera dia mengambil tempenya, tapi setengah ragu dia letakkan lagi. Jangan-jangan sekarang sudah jadi tempe. "Bagaimana Bu? Apa Ibu menjual tempe setengah jadi?" tanya perempuan itu lagi. Kepanikan melandanya lagi. "Duh Gusti, bagaimana ini? Tolonglah ya Allah, jangan jadikan tempe ya," ucapnya berkali-kali. Dan dengan gemetar, dia buka pelan-pelan daun pembungkusnya. Dan apa yang dia lihat, sahabat? Di balik daun yang hangat itu, dia lihat tempe yang masih sama, belum jadi. Alhamdulillah, pekiknya tanpa sadar. Segera dia angsurkan tempe itu kepada si pembeli. Sembari membungkus, dia pun bertanya kepada si ibu itu,
kok ibu ini aneh ya, mencari tempe yang belum jadi. Oh, bukan begitu Bu. Anak saya yang kuliah di Korea ingin sekali makan tempe asli buatan sini. Nah, agar bisa sampai sana belum busuk, saya pun mencari tempe yang belum jadi. Jadi, saat saya bawa besok sampai sana masih layak dimakan. Oh ya Bu, jadi semuanya berapa? 5. Agak ragu. 50.000 Bu. Kalau kemahalan boleh Ibu kurangi karena memang tempenya belum jadi. Kalau jadi tempe harganya berapa Bu? Wah, kalau jadi ya bisa sampai 200.000 Bu. Ini Bu, 300.000. Yang 200.000 tempenya, yang 100.000 ucapan terima kasih saya. Sebab kalau Ibu tidak ada tempe yang belum jadi, anak saya pasti amat kecewa, gak bisa makan tempe Indonesia. Ibu itu bengong, menangis dan terus baca Alhamdulillah sampai rumah. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kita acap berdoa dan memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan apa yang menurut kita paling cocok untuk kita sesegera mungkin. Dan saat doa kita tidak sesuai harapan, kita merasa doa kita tidak dikabulkan, merasa diabaikan, merasa kecewa, dan merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di balik itu Allah telah memiliki rencana besar yang terbaik untuk kita. Catat ya, semua rencananya adalah selalu sempurna. Tempe setengah jadi tidak akan pernah dalam waktu singkat segera menjadi tempe. Karena itu, janganlah melawan takdir yang telah Allah tetapkan. Ingat, ikhtiar itu wajib, tetapi hasilnya tidak wajib. Karena tugas kita sebagai manusia sederhana saja, yaitu jangan pernah berdoa tanpa ikhtiar dan jangan pernah ikhtiar tanpa berdoa. Hasilnya tawakallah, sebab hasil adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani manusia melebihi kemampuannya. Insya Allah, selama ruh masih dikandung badan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.